Assalamualaikum teman-teman semuanya. Insya Allah kabar baik ya hari ini. Amin ya robbal alamin. Untuk teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang. Salam kenal dengan saya Maya. Semoga kalian suka ya dengan video yang saya share ini. Sebelum lanjut nonton videonya, boleh ya mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe. Semoga teman-teman kebaikannya nih semua dicatat sebagai pahala dan diberikan balasan berupa kebaikan lainnya. Amin. Gimana teman-teman, hari ini ada kesibukan apa? Apakah ada kesibukan baru atau tetap menjalani kesibukan seperti biasanya ya? Kita mah ibu rumah tangga monoton, dah kerjaan mah itu-itu aja gitu ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, pekerjaan apapun yang sekarang sedang kita lakukan, kalau kita niatkan karena Allah, insya Allah ya, Allah catatkan itu sebagai pahala. Alhamdulillah dah kita mah, manusia pemungut pahala. Kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, tentu aja memang pahala yang kita cari ya kita temukannya di rumah ya. Kita menyiapkan makanan untuk pasangan, untuk anak-anak. Kita mengurus gitu kebutuhannya mereka, apa yang mereka perlukan. Insya Allah balik lagi. Kalau kita mengerjakannya karena Allah, karena niatan untuk ibadah, insya Allah lah ya. Allah kasih kita ganjaran berupa pahala. Asal jangan kita ngerjain pekerjaan tuh sambil ngegerutu gitu ya, sambil cuap-cuap ngegerendeng gitu. Kerjaan mah tetap kerjaan dikerjain, diselesain, tapi hatinya dongkol, tapi pikirannya kemana-mana, ngegerutu nggak jelas. Ya itu Allahul alam bisawab ya. Capek mah capek, pahala nggak dapat, rugi banget kan ya kalau kayak gitu. Kapanpun, dimanapun, mengerjakan apapun gitu ya, yang baik-baik tentunya, memang harus ikhlas, dibutuhkan keikhlasan. Dan keikhlasan ini bisa kita dapat kalau kita sering-sering berlatih, karena ini ilmu tinggi kan, nggak bisa ujuk-ujuk kita bisa ikhlas gitu. Kalau di mulut sih memang bisa, ikhlas, saya ikhlas gitu kan, saya ridho gitu. Di hatinya belum tentu, butuh latihan. Sama nih kayak kalau kita mau menjalankan gaya hidup minimalis ya teman-teman. Sama seperti otot butuh dilatih supaya kuat. Kita harus tahu batas cukup. Terus karena manusia itu memang udah fitrahnya ya, selalu ngerasa kurang aja gitu. Udah dikasih satu gunung emas, katanya minta dua gunung emas. Dan yang bisa mencukupi atau membuat kita berhenti gitu untuk terus-terus minta itu adalah tanah, katanya ya, tanah kuburan. Serem ya. Terus juga bersyukur dengan apa yang udah kita punya. Tuh, itu dia tuh kuncinya. Karena kalau kita nggak mau bersyukur, kita belum bisa bersyukur, tentu aja kita sulit untuk ngerasa cukup, dan akhirnya gaya hidup minimalis yang lagi kita jalanin berantakan, mulai dari nol lagi, ya kan, decluttering lagi, belanja lagi, decluttering lagi, terus aja begitu. Teman-teman pasti sering denger ya, segala sesuatu yang baik itu jangan suka dinanti-nanti, jangan suka dientar-entar gitu ya. Kalau bisa dilakukan sekarang, kenapa enggak? Enggak perlu nunggu siap dulu, enggak perlu banyak syarat lah gitu, harus begini dulu, harus begitu dulu. Karena saat yang paling tepat untuk memulai ialah sekarang, gitu katanya ya. Lakukan aja apa yang bisa kita lakukan sekarang. Kita buang sesuatu yang gak penting dalam hidup kita, dan coba kita fokus hanya kepada yang penting-penting aja. Dalam menjalankan gaya hidup minimalis ini, emang kita butuh proses ya teman-teman, karena sebenarnya ini tuh adalah sebuah perjalanan yang panjang banget. Dan emang udah seharusnya kita ada dalam kesukarelaan untuk selalu belajar secara terus-menerus gitu. Bukan cuma kelihatan dari luar aja nih kita gayanya minimalis gitu, tapi juga dari hati kita, pola pikir kita, yang ini tentunya akan berpengaruh ke semua tindakan kita sehari-hari. Dan yang pasti nih, kita memutuskan untuk menjalani gaya hidup ini tuh bukan karena mengikuti tren gitu, mentang-mentang lagi terus kita udah ikut-ikutan aja gitu ya. Tapi emang benar-benar kita tuh ada dalam kesadaran penuh, katakan gitu ya, memutuskan untuk menjalani gaya hidup minimalis ini. Aduh teman-teman, mohon maaf ya kalau teman-teman kurang berkenan nih dengan suara saya kali ini. Memang qadarullah saya lagi radang tenggorokan, juga pilek. Kemarin jadi memang cuaca lagi panas banget ya, nggak tahu suhunya berapa. Jakarta Masya Allah, sampai AC di
ruangan tempat saya kerja itu sampai kayak kalah gitu. Dan akhirnya saya tiba-tiba pengen banget minum es dan saya bikin es kopi dong. Nggak lama kemudian tiba-tiba saya radang, malamnya pilek. Sampai sekarang udah 3 hari saya memang belum minum obat sih. Jadi saya kalau pilek sebisa mungkin nggak minum obat dulu. Tapi ini nggak tahu karena saya minum es kemarin atau masuk angin juga karena kayaknya mau batuk juga ini. Untuk teman-teman dimanapun kalian tinggal, jaga kesehatan ya, baik-baik. Karena kalau udah kayak saya nih radang tenggorokan, ya Allah, subhanallah, makan apa aja nggak enak rasanya. Terus apa ya? Kayak pokoknya terganggu banget gitu rasanya. Ya itulah, kalau kita lagi dikasih sehat, kadang-kadang kita tuh suka lupa ya ngejaganya gitu. Tapi begitu dikasih sakit baru nyadar bahwa oh iya ternyata sehat itu mahal gitu. Kembali ke obrolan kita tadi ya Gibun, bahwa setiap dari kita itu punya proses yang berbeda-beda ya dalam menjalankan gaya hidup minimalis. Mungkin ada yang naik turun, ada yang lurus-lurus aja, ada yang landai, ada juga yang kelok 9 ya, kayak jalan mau ke Padang. Jadi jangan pernah coba-coba kita membanding-bandingkan proses kita dengan proses orang lain. Tapi yang pasti dari semua proses yang kita hadapin, yang kita jalanin, ada banyak hal yang bisa kita jadikan pelajaran, yang ini akan membantu kita untuk tumbuh gitu ya, sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Sebagai contoh nih ya teman-teman, untuk saya yang senang banget nyimpen atau koleksi wadah-wadah plastik apalagi gratisan, dari produk yang saya beli tentu aja ada tantangan tersendiri. Ketika saya belanja dan lihat ada promo misalnya beli 2 bungkus kecap gratis 1 buah toples. Oh ini pasti ada perang batin di dalam diri saya. Tapi tentu aja keadaan ini nggak akan jadi masalah sama sekali ya. Untuk teman-teman yang memang sejak awal nggak suka koleksi barang-barang plastik gitu ya. Apalagi yang gratisan gitulah ya kira-kira. Atau mari kita cari contoh lain. Misalnya ya, teman-teman seneng banget nih traveling kemana, keluar kota atau mungkin keluar negeri gitu ya. Nah, pulang dari sana biasanya teman-teman itu beli souvenir yang menunjukkan bahwa teman-teman pernah ke sana gitu ya. Katakanlah misalnya Bali gitu ya. Nanti ada souvenir entah itu gantungan kunci mungkin atau pajangan kah atau mungkin tempelan kulkas atau mungkin apalah pokoknya ya. Souvenir lah gitu intinya atau mungkin tas gitu ya atau kaos segala macam. Terus tiba-tiba setelah teman-teman mengenal gaya hidup minimalis dan memutuskan untuk menjalani gaya hidup minimalis, teman-teman kan melakukan decluttering tuh di awal ya. Nah setelah decluttering, misalnya rumahnya udah mulai berkurang barang-barangnya, satu waktu teman-teman mengadakan traveling lagi ke tempat lain. Misalnya katakanlah ke Lombok gitu ya. Nah di sana teman-teman ngeliat barang-barang lucu banget. Ih kaosnya lucu-lucu gambarnya. Terus ini pajangan-pajangannya juga. Aduh kayaknya apa ya imut-imut banget. Pengen deh bawa tuh mereka pulang gitu. Tapi ketika teman-teman nyadar, oh iya saya kan lagi ngejalanin gaya hidup minimalis. Kayaknya nggak mungkin deh saya bawa mereka pulang ke rumah. Di rumah udah nggak ada tempat lagi. Nanti mau ditaruh di mana? Dan segala macam apa ya perdebatan batin, gitulah kira-kira ya. Jadi sekarang tuh belanja udah nggak asal beli lagi, udah mulai mikir kan, kira-kira ini butuh apa enggak. Terus nanti di sana di rumah tuh mau ditaruh di mana kayak gitu kira-kira. Tapi hal ini nggak berlaku untuk saya yang memang jarang pergi-pergian. Terus juga saya nggak terlalu suka kayak beli-beli souvenir gitu. Jadi kalaupun saya pergi kemana gitu, masuk ke sebuah toko di sana banyak souvenir, saya cuek aja. Saya nggak ngerasa ada apa ya, ada perang batin atau ada sebuah kebimbangan di situ gitu. Ngelihat cuma oh iya lucu, tapi udah nggak ada keinginan untuk beli, nggak ada keinginan untuk bawa pulang. Disitulah letaknya bahwa apa ya kenapa dibilang bahwa kita itu punya proses atau punya perjalanan yang beda-beda dalam berjuang belajar apa ya latihan untuk bisa hidup minimalis.
Kenapa gaya hidup minimalis ini dikatakan bahwa ini adalah perjalanan panjang gitu ya, bukan proses yang sekarang dilakukan selesai udah sampai di situ gitu, enggak. Kenapa begitu? Karena memang setelah kita melakukan decluttering, kita merapikan gitu ya, memilah barang-barang mana yang masih kita pakai, mana barang-barang yang mau kita donasikan mungkin, yang mau kita keluarkan dari rumah gitu ya. Nggak selesai sampai di situ aja, kita harus bisa menjaga keinginan-keinginan untuk beli barang-barang yang mungkin sebenarnya nggak kita butuhkan. Itu tadi dia, kalau kita belum punya rasa cukup gitu ya, mungkin setelah melakukan decluttering kita akan justru lapar mata lagi untuk beli barang-barang baru yang akhirnya nanti decluttering itu nggak ada gunanya lagi karena barangnya numpuk lagi, rumahnya penuh lagi gitu ya. Nanti decluttering lagi. Sepanjang perjalanan begitu terus, nggak apa-apa, yang namanya memang perjalanan panjang pasti banyak ceritanya, banyak kisahnya, dan kayaknya hampir dari kita semua pasti begitu ya, walaupun mungkin ada juga yang berhasil sekali decluttering gitu seumur hidup udah kesananya nggak pernah beli-beli lagi gitu. Tapi saya rasa jarang sih yang kayak gitu. Pasti tetap aja ketemu momen-momen di mana kita tiba-tiba pengen beli ini, pengen beli itu juga gitu. Tapi mungkin dengan adanya kesadaran bahwa istilahnya kalau kita udah tahu gitu mana kebutuhan, mana keinginan, minimal kita udah nggak seheboh dulu lagi gitu kalau belanja segala dibeli gitu ya. Sekarang mungkin udah ada filter, udah ada saringan, udah ada pemikiran bahwa ini butuh apa enggak sih sebenarnya gitu ya. Tapi kalau memang ngelos juga ya mungkin akhirnya beli, dan ya mungkin beberapa bulan atau tahun kemudian kita ya ketempuan harus decluttering lagi. Videonya sampai di sini dulu ya bunda-bunda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih ya sudah berkenan nonton sampai di akhir video. Dan semoga video yang saya share kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.